Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pemasaran online yang beranggotakan yang pertama Khairul Kafidah, yang kedua Krismo Nabila Citrawisesa, yang ketiga Leni Sofiana Sari, dan yang keempat Mahfudo Jumrotul Umroh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari rancangan pengiklanan kita. Untuk yang pertama yaitu kata kunci atau keyword yang kita pakai dalam pengiklanan kita. Baik, di sini ada contoh dari kata kunci atau keyword yang akan kita gunakan dalam pengiklanan kita. Dalam menentukan kata kunci ini kita memerlukan 4 langkah, yaitu generating, sorting, validating, dan collecting. Kata kunci yang kita pilih yaitu kata kunci yang sesuai dengan produk yang akan kita iklankan, yaitu produk dari Pawon Ijo. Nah, dari kata kunci di sini kita dapat mengetahui berapa besar biaya yang akan kita keluarkan untuk memasang iklan dari kata kunci tersebut. Nah, dari kata kunci tersebut kita juga bisa melihat berapa biaya terendah, tengah, dan tertinggi untuk mengiklankan suatu produk yang akan kita jual. Selanjutnya yaitu konten pengiklanan yang ditetapkan. Untuk memasarkan produk dari Pawon Ijo, kelompok kami menggunakan pengiklanan online yang melibatkan search engine, kemudian kita juga pakai media sosial lain seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, GrabFood, dan juga GoFood. Nah, untuk konten pengiklanannya sendiri, mungkin dari beberapa media atau tools yang kita pakai yang berbayar itu cuman search engine, dimana kita menetapkan budgetnya 200.000 untuk 3 minggu. Kemudian untuk media sosial yang lain mungkin kalau masalah budget lebih pada anggaran dana untuk kuota sih ya. Kemudian kalau misal berbicara konten, kita mulai dari yang pertama yaitu dari search engine. Kalau untuk search engine ini mekanismenya, jadi kelompok kami sebelumnya sudah mencari keywords yang akan kita pakai. Nah, kemudian nantinya saat masyarakat men-search keyword yang telah kita tetapkan, nantinya akan muncul website dari produk Pawon Ijo. Nah, produk websitenya Pawon Ijo ini sendiri ada profil dari Pawon Ijo yang meliputi latar belakang berdirinya, kemudian ada juga nanti menu-menu dari Pawon Ijo, kemudian deskripsinya, kemudian lengkap dengan fotonya, kemudian nanti juga akan ada format order, dan juga kita juga akan cantumkan media sosial lain yang kita pakai yang bisa diakses konsumen untuk memesan produk dari si Pawon Ijo ini. Kalau untuk profilnya sendiri, konten kita ya kita isi kayak misal latar belakang, misal sejarah berdirinya, misal Pawon Ijo ini berdiri pada tahun 2018, tepatnya yaitu di Jalan Raya Bandung nomor 7 Ceweng, Diwe, Jombang. Kemudian adapun alasan yang mendasari berdirinya Pawon Ijo yaitu tingginya minat masyarakat terhadap makanan pedas sehingga sang owner ini berinisiatif untuk membuat masakan yang pedas dalam kemasan yang ekonomis, yaitu berupa kemasan rice bowl dan begitu seterusnya. Kemudian kalau untuk menu kemudian deskripsi menu ini kita cantumkan menu-menu apa saja yang ditawarkan oleh Pawon Ijo seperti paru mercon, kemudian paru kembang api, kemudian ayam teriyaki, ayam gobyos, ayam geprek, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke media selanjutnya yaitu kita ada Instagram. Nah, untuk Instagram ini sendiri kita kontennya di bagian profile. Kemudian untuk deskripsi atau caption yang lebih jelas mengenai konten yang kita pasang di Instagram, untuk deskripsinya sendiri yang pasti yang pertama kita jelaskan produk itu produk apa, kemudian produk itu olahan bahan apa saja, kemudian harganya kita cantumkan juga berapa, kemudian kita juga sertakan hashtag untuk memudahkan pencarian, misalnya hashtag Jombang Food atau makanan enak Jombang atau makanan pedas enak. Atau bio kita pasang
kita setting si Instagram ini sebagai kategori bisnis, yaitu bisnisnya restoran. Kalau misal kita kan kadang menemui ada yang link bio-nya dibuat artis atau public figure sehingga cakupannya lebih luas. Nah, kalau di Instagram Pawon Ijo sendiri kita prefernya membuat akun ini sebagai kategori bisnis, yaitu restoran. Kemudian kita juga cantumkan tahun berdirinya Pawon Ijo, yaitu since 2018. Kemudian kita juga melengkapi dengan deskripsi Happy Tummy Happy Me. Kemudian kita juga jelaskan kalau misal produk kita ada bisa diakses atau diorder di GrabFood dan juga GoFood. Kemudian kita sertakan lokasi dari Pawon Ijo sendiri, kita sertakan maps-nya sehingga konsumen lebih mudah untuk mengakses. Kemudian kalau untuk di Instagram sendiri kita orientasinya lebih banyak ke upload foto-foto dari foto-foto atau visualisasi dari menu yang dijual oleh Pawon Ijo. Misalnya foto dari menu ayam geprek atau foto dari ayam tiramisu, kemudian atau foto dari paru mercon. Ini kita difoto kemudian dipublish di Instagram, kemudian kita sertakan lengkap dengan deskripsinya juga. Kemudian media sosial selanjutnya yang kami pakai adalah Facebook. Untuk konten dari Facebook sendiri tidak jauh beda dari Instagram karena kami menyambungkan Instagram Pawon Ijo dengan Facebook Pawon Ijo. Kenapa? Karena ini mempermudah proses kegiatan promosi kami. Jadi ketika kami memposting foto produk kami di Instagram, maka akan langsung terhubung ke Facebook dan juga langsung diupload juga oleh Facebook disertai deskripsinya. Kemudian yang juga berkaitan, media yang kami pakai itu adalah WhatsApp, dimana seperti yang saya singgung barusan, bahwa ketika kami memposting maka kami juga menyertai caption. Nah, di caption tersebut ada nomor admin, dimana nanti ketika konsumen ingin bertanya atau ingin membeli produk kami akan merasa dimudahkan. Kemudian selanjutnya adalah GrabFood dan juga GoFood. Ini merupakan yang paling utama atau media yang paling utama yang kami pakai, karena dengan adanya GrabFood dan juga GoFood itu memudahkan konsumen yang ingin membeli produk Pawon Ijo namun tidak ingin merasa kesal ataupun lelah ataupun merasa panas-panasan dan juga kehujanan ketika ingin membeli makan. Jadi ini merupakan media yang sangat membantu. Kemudian isi atau konten dari Pawon Ijo di GrabFood dan juga GoFood seperti biasa, yaitu ada foto makanannya dari masing-masing menu, ada rendang daging, paru mercon, paru kembang api, chicken teriyaki, ayam geprek, ceker gobyos, dan ayam gobyos, seperti itu, dan juga disertai deskripsi dan juga harga. Dan kami juga menyertai promo atau diskon pada tiap bulannya.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin yang ketiga, yaitu mengenai anggaran pengiklanan. Nah, dalam pemasaran online untuk produk pawon hijau ini, di sini kelompok 2 menetapkan budget sebesar Rp200.000 untuk jangka waktu 3 minggu. Dari alokasi dana sebesar Rp200.000 untuk 3 minggu ini dapat diketahui bahwasanya biaya pengiklanan selama 3 minggu dimulai tanggal 3 sampai 23 April 2020 sebesar Rp200.000. Biaya perharinya yaitu sebesar Rp14.000 dengan ketentuan banyaknya klik 960 kali, tayangan tautan pengiklanan 18.000 kali, presentase CTR atau jumlah pengunjung yang mengklik tautan 5,3%, jumlah CPC atau jumlah akhir yang ditagih pada situs untuk satu klik sebesar Rp210 dan biaya per klik maksimum atau CPC max yang dikenakan sebesar Rp320. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari poin ketiga. Terima kasih.